down, I know you got me, baby. Hai, halo. Bertemu lagi dengan aku, Meli. Nah, pada video kali ini aku ingin menceritakan kejadian lucu, cuma tragis. Jadi, ceritanya yaitu tentang kecelakaan pertamaku naik motor sendirian. Nah, kejadiannya itu pada tanggal 17 September 2025. Aku tuh mau pergi nonton ke Bulungan, nonton teater. Nah, yaudah perjalanan mulus sampai di Radio Dalam. Tiba-tiba, jadi sebelum kita ke Blok M itu ada perempatan, ya ada lampu merahnya. Nah, posisi itu lampu hijau. Jadi karena lampu hijau, aku lumayan agak cepet untuk ngejar, untuk belok gitu. Tapi ternyata tiba-tiba ada Gojek yang dia tuh di sebelah kiri langsung mendadak belok ke kanan. Kalau yang belum ada gambaran, sejujurnya Radio Dalam tuh yang jalanannya luas dan kanan kirinya itu nggak ada pembatasnya gitu, jadi bebas buat langsung belok gitu. Nah, dia langsung belok tiba-tiba. Karena panik, aku pun ngerem mendadak dan banting motor kayak gitu. Terus itu benar yang pas kejadian langsung sebelum jatuh ya, rasanya kayak brak. Itu tuh di hati beneran kayak marah banget, kayak kok bisa gitu loh, kok bisa lu muter balik pak, kayak dengan entengnya, lu nggak mikirin yang belakang gimana, kayak gitu. Terus ya udahlah, kejadian begitu cepat, brak, jatuh, darah bercucuran di tanganku gitu, di baju semuanya. Ternyata itu dari dahiku. Setelah lagi dibersihkan, aku tuh beneran yang merenung, sedih gitu loh, sedihnya yang aduh, kan cuma pengen nonton kok kayak gini. Terus yang lebih kocaknya, aku tuh beneran takut. Jadi saat dibantuin untuk bangun, kayak Neng sadar Neng gitu, ditanya sama bapak-bapak gitu, banyak, aku dikerumunin banyak orang, kayak Neng sadar Neng, bisa bangun Neng, bisa pak, bisa. Nah, kemudian kalimat yang aku ucapkan emang setelah dipikir agak di luar logika. Aku tuh langsung pak tolong pak, motor saya cobain ada yang rusak atau enggak pak, motor saya nggak rusak banget kan pak. Itu yang aku ucapkan karena aku takut. Aku takut diomelin ibu kalau sampai motornya rusak, karena motor itu dari awal beli kan aku doang ya, buat aku memang harus dijaga baik-baik. Nah, pas kejadian itu tuh aku takut rusak, itu yang aku pikirin. Nah, ya udah, kemudian karena terus sedihnya lagi yaitu bapak Gojeknya tuh nggak nanyain aku harus tanggung jawab kayak gimana nih, kayak nganterin ke rumah kah atau ayo kita ke rumah sakit gitu. Nah, itu tuh nggak ditawarin sama sekali. Pas ngeliat aku, ya udah sebenarnya sehat-sehat aja, cuma ternyata di sini aja luka, jadi luka segores gitu. Udah, dia kayak aman kan Neng, saya boleh pergi ya, langsung ya udah beliau pergi begitu aja. Dan akhirnya bapak-bapak yang masih nungguin kayak maunya gimana Neng, mau di telepon keluarganya nggak. Akhirnya udah aku telepon. Yang pertama aku telepon kakakku, gak diangkat. Kedua ibuku, gak diangkat. Ketiga temenku yang pergi mau nonton bareng teater itu gak diangkat juga, kayaknya dia lagi di jalan. Nah, yang keempat saudara sepupuku, Indah namanya, gak aktif. Aku beneran yang kayak gimana ya, mau pulang aku takut gitu. Terus ya udah, akhirnya nelfon saudara sepupu lagi, kakaknya Indah, itu namanya Mbak Heni. Dia ngangkat, tapi dia masih di kerjaan jadi gak bisa buru-buru gitu loh. Akhirnya dia kayaknya izin, kemudian menuju ke tempatku sama Kak Zaki, itu sepupuku juga. Nah, ya udah, tapi sebelum mereka nyampe, temanku ini udah nelpon juga. Akhirnya kayak gimana Mel, di Radio Dalam. Ya udah, disamperin. Ya udah, akhirnya mereka nyampe. Terus Indah juga nelpon lagi, dia bilang ya iya teleponnya nggak aktif gara-gara datanya belum nyalahin, karena dari rumah kan pakai wifi. Ya udah, bilang lah di mana, di Radio Dalam. Lah tadi gue ngeliat gitu loh kecelakaan itu elu. Iya. Dia nggak dia nggak ngecek itu siapa, tapi dia tahu ternyata aku. Itu lucu sih, kalau sekarang lucu jujur ya.
Dan ya udah, akhirnya jadi 6 orang yang datang menjemput, tapi akhirnya dianterin ke rumah sakit dulu. Dan ternyata pas dicek, dahiku tuh ini bolong dan harus dijahit 3 jahitan. Sedih sih. Dan terus sedih bangetnya itu di dahi yang kelihatan gitu, sampai aku juga nanya ke dokter, ya bisa hilang gak ya dok? Tapi dokter jawab ya tergantung genetik, terlebih aku tuh udah umur 20-an gitu, jadinya agak sulit mungkin, dibilangnya kayak gitu. Jujur sedih. Dan tapi dari situ aku belajar bahwa kalau misalnya kejadian kayak gitu lagi, aku harus minta pertanggungjawaban orang, harus minta KTP sama nomor telepon, setidaknya itu harus. Dan juga mungkin aku disuruh istirahat sama Allah. Jadi ya udah, sekarang sudah menerima dan ini jadi lucu. Mungkin itu cerita dari aku, hidup gedebak-gedebuk penuh plot twist dan apa ya, cerita unik sebetulnya ya. Bye.